Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ala rijadi fil jannah wa yaqana bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafadihim barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإحسان على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سيد الكرمي رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال. Yang lalu sudah kita bahas dalil sifat kudrat, iradat, ilmu dan hayat, yaitu dalilnya dalil akli dengan melihat wujudu hadhil makhluqat, wujudnya alam semesta. Lalu berikutnya kita akan masuk pada pembahasan sifat yang ke-11, yang ke-12 dan yang ke-13, yaitu sama, basar dan kalam. Sifat yang ke-11, wajib Allah mendengar, tidak dengan bantuan telinga. Dan wajib Allah melihat, tidak dengan bantuan mata. Telinga dan mata itu zat, atau kalau bagi kita menjadi alat. Kalau sifat melihatnya kita, sifat mendengarnya kita, itu berdiri pada mata, berdiri pada telinga. Nah, telinganya di mana? Telinganya menjadi susunan diri kita. Kita ini kan tersusun-susun dari beberapa zat. Nah, di beberapa zat itu Allah letakkan sifat-sifat seperti rasa, diletakkan di mana? Di lidah. Mendengar diletakkan di telinga, melihat diletakkan di mata. Ini berarti pada zat yang berbeda-beda. Tapi sifat itu tetap berdiri pada zat. Nah, bagi Allah melihat itu berdiri pada zatnya sendiri. Mendengar berdiri pada zatnya sendiri. Hingga mendengar ini bagi Allah
tidak menjadi alat. Melihat bagi Allah juga bukan alat. Kalau bagi kita alat. Kenapa? Karena berdiri pada zat yang lain. Mata kan bukan kita, telinga juga bukan kita. Ketika kita melihat pakai mata, berarti melihatnya menggunakan alat. Kita mendengar pakai telinga, berarti mendengarnya pakai alat. Nah, yang demikian tidak ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pada zatnya bersifat melihat. Allah pada zatnya bersifat mendengar. Ini i'tiqadnya ahlu sunnah wal jamaah harus demikian. Mendengar yang pakai telinga itu pasti terbatas. Ya, terbatas pada apa? Suara. Karena telinga itu hanya bisa menangkap sesuatu apabila ada getaran. Kamu ngomong terlalu kecil aja, gendang telinga kamu nggak bergetar, kamu nggak akan dengar sesuatu. Jadi telinga itu bisa mendengar ketika ada getaran. Nah, yang didengar Allah bukan hanya suara, yang bukan suara pun didengar oleh Allah. Hingga Allah mendengar itu nggak pakai telinga. Kalau Allah mendengar pakai telinga, pasti pendengaran Allah itu terbatas. Apa yang didengar Allah yang nggak terbatas, yang nggak yang bukan suara? Yang didengar Allah itu segala yang wujud. Apapun yang dilihat oleh Allah itu juga didengar oleh Allah. Yang dilihat juga didengar. Yang dilihat contohnya apa? Ya wujudnya si Zaid, wujudnya rumah, wujudnya tembok. Allah mendengar wujudnya tembok. Allah mendengar wujudnya si Zaid, bukan jalannya si Zaid, bukan. Kalau jalannya si Zaid mah dengar suaranya namanya. Kamu lagi jalan, suaranya si Pras, srek. Yang didengar apanya? Suaranya. Ini kamunya nggak bersuara, duduk diem, zat kamu ada, Allah mendengar zatnya. Jadi pendengaran Allah nggak butuh suara. Kalau pendengaran Allah itu pakai telinga, maka niscaya hanya tergantung pada suara saja, dan suaranya pun harus keras yang bisa menggetarkan gendang telinga. Jadi Allah mendengar tidak pakai telinga karena yang didengar oleh Allah tidak hanya suara, yang bukan suara pun didengar oleh Allah. Seperti apa? Ucapan hati, kalam hati, kerentek katanya. Hah? Bahasa Indonesianya apa sih? Ulek-ulek. Unek-unek. Gerutu gitu. Gerendengan hati. Gerendengan. Rentak lambungnya. Apa yang menjadi ucapan di hati kamu yang orang lain itu nggak bisa dengar karena nggak ada suaranya, maka itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya bahwa Allah mendengar tidak butuh dengan telinga. Terus mendengar itu juga ada jaraknya, jauh banget nggak dengar. Mendengar juga terbatas. Yang bisa didengar hanya satu omongan. Coba ada 3 yang ngomong, kamu dengerin semua, bisa?
3 orang dongeng, ini dongeng. Nah juga nyerah. Makanya di acara TV juga stop dulu, ngomong. Debat kusir aja, debat kusir. Jangan saya ngomong yang nggak jelas. Nah Allah nggak demikian, sedunia doa bareng, nggak ada masalah, beres, diterima semua, didengar semuanya, nggak ada yang terlewatkan satupun dari pendengarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga Allah mendengar bukan dengan telinga. Ini yang wajib kita imani. Jadi akan ada beritanya Allah mendengar telinganya Allah, ada matanya Allah, biarin itu mah kalau itu kita jumpai bahasa itu maka harus kita takwil, nggak boleh kita jadikan itu sebagai sifat Allah. Jangan seperti orang-orang Mu'tazilah yang menjadikan semua yang tertulis dalam Al-Quran sebagai sifat Allah. Ini bisa nanti mempersamakan Allah dengan kita. Walaupun nanti pada ujungnya mereka akan mengatakan, oh tapi kan sifat Allah nggak begitu. Allah turun, tapi turunnya nggak sama dengan turunnya kita. Allah bertelinga, telinganya nggak sama dengan telinga kita. Maksudnya telinganya kayak gajah gitu. Ini ada kelompok yang namanya Mujassimah. Kalau Mujassimah itu resmi kafir. Allah punya telinga seperti telinga kita, itu resmi kafir. Allah punya mata seperti mata kita, itu resmi kafir. Tapi kalau Allah punya mata nggak sama dengan mata kita, Allah punya telinga nggak sama dengan telinga kita, ini tidak sampai pada derajat kafir menurut sebagian ulama. Hingga disebut mereka orang yang berdosa karena meletakkan sesuatu, kalau menurut kita itu namanya tasybih, menyerupakan. Ada menyamakan, ada menyerupakan. Nah, kita jangan sampai pada kedua-duanya. Jangan sampai menyerupakan apalagi menyamakan. Jadi mendengar dengan telinga itu pasti terbatas. Kemudian melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat tidak dengan mata. Kenapa? Karena yang dilihat, yang melihat pakai mata itu penglihatannya pasti terbatas. Jauh banget ya, nggak jelas. Deket banget, apalagi gitu. Nah, kamu kalau ada orang kok dilihat dari jauh, pasti akan mengalami perubahan. Yang tadinya tinggi jadi kecil. Nih yang kecil mata gua baru jadi pengen. Ya wong jauh banget berarti akan terjadi perubahan. Kamu lihat orang wajahnya jelek, cantik, itu hanya pengaruh jarak. Kalau kamu pengen lihat orang kok nggak jelek, nggak cantik, deketin aja. Gimana? Ya ini nggak cantik, nggak jelek. Atau jauhin sekali. Jadi kalau kamu dikatain orang lu jelek banget, ini salah lihat. Nanti ngelihatnya posisinya salah. Coba mundur dikit, mundur. Pakai aplikasi. Jadi melihat, mendengar juga begitu. Kalau mendengar kejauhan akan jadinya sayup. Karena pendengaran yang pakai telinga terbatas, penglihatan yang pakai mata juga terbatas. Terus yang dilihat pakai mata juga hanya tergantung pada warna dan
bentuk. Sedangkan Allah melihat semua wujud. Yang berbentuk dilihat, yang enggak berbentuk yang berwarna dilihat, yang tidak berwarna pun dilihat. Allah melihat semua yang didengar, dan Allah mendengar semua yang dilihat. Kalau kita kan nggak bisa mendengar ya khusus suara, melihat ya khusus warna dan bentuk, nggak bisa dicampur-campur, nggak bisa. Itu penglihatan adat namanya, penglihatan yang biasa ada pada kita. Nah, penglihatan pendengarannya Allah itu mukhalafah lil hawadis, mestinya wajib berbeda dengan penglihatan dan pendengaran kita. Apa sih yang dilihat Allah? Semua yang ada. Nah, ini dari sini nih. Apa yang didengar Allah? Semua yang ada. Lah ada itu berarti baik itu suara ya didengar, warna juga ada, maka dia juga didengar. Sebaliknya Allah melihat warna. Warna ada enggak? Ada, ya dilihat. Nah suara ada? Ya dilihat. Allah melihat suara kamu. Allah melihat suara kita, bukan hanya mendengarnya. Ini keadaan yang wajib kita imani dari sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, jangan sampai nanti kita batasi. Memang ini ada perbedaan ulama yang mengatakan mendengarnya Allah ya khusus suara, melihatnya Allah ya khusus warna. Kalau begitu nanti nggak ada perbedaannya dengan penglihatan kita dan pendengaran kita. Maka yang wajib kita imani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat segala sesuatu yang ada. Yang ada itu ya baik dirinya sendiri ataupun wujudnya makhluk. Kalau ditanya, sebelum ada makhluk semuanya yang dilihat Allah apa? Sebelum makhluk ini wujud semua, yang dilihat Allah apa? Allah nggak lihat apa-apa, kosong. Hah? Pandangan kosong itu. Lu kira kayak lu belum gajian pandangan kosong itu. Satu lagi belum turun yang tatapan kosong. Kena mental. Apa yang dilihat Allah? Dirinya sendiri. Yang dilihat ya dirinya sendiri. Memangnya Allah dirinya itu ada nggak? Ada. Nah, kalau ada ya dilihat. Allah melihat dirinya dan semua sifat-sifat yang ada pada dirinya. Dan itu tidak terbatas dan tidak berawal. Begitu pula Allah mendengar dirinya dan sifat-sifatnya sendiri. Allah melihat kudratnya, Allah melihat iradahnya, Allah melihat ilmunya sendiri, Allah melihat kalamnya sendiri, sampai Allah melihat penglihatannya sendiri. Ente lihat? Ente pernah lihat penglihatan ente? Yang paling deket sama penglihatan kita aja kita nggak lihat, apalagi penglihatannya itu sendiri. Yang paling deket sama penglihatan kita apa? Mata kan penglihatannya. Yang paling deket apa dengan mata? Bulu mata. Kelihatan? Boro-boro. Padahal deket sama, apalagi matanya.
Kita nggak bisa melihat penglihatan kita sendiri. Nah, Allah nggak demikian, menunjukkan penglihatan Allah itu tidak terbatas. Begitupun pendengaran, Allah mendengar pendengarannya sendiri. Allah mendengar kalamnya, Allah mendengar sifat kudratnya, Allah mendengar sifat ilmunya. Semua sifat-sifatnya Allah itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada permulaannya. Menunjukkan bahwa pendengaran Allah sempurna, penglihatan Allah juga sempurna. Mustahil Allah somam. Apa mustahil? Mustahil Allah somam. Apa somam? Tuli. Tuli itu maknanya kurang dengar atau tidak mendengar sama sekali. Ini mustahil bagi Allah. Ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah, maka Allah disebut tuli. Beda dengan kita. Kalau kita mendengarkan satu suara disebut mendengar. Satu aja suara kamu dengar disebut kamu orang yang dengar nih. Nah, bagi Allah nggak demikian. Semuanya didengar oleh Allah. Ada satu Allah nggak dengar, maka dikatakan tuli dia. Karena pendengaran Tuhan itu harus sempurna kepada segala sesuatu. Kok ada perkara wujud tapi nggak dilihat oleh Allah. Hanya satu itu Allah nggak lihat, namanya suara yang lain atau perkara wujud yang lain Allah melihat. Satu itu Allah nggak lihat, maka terbatas, dikatakan buta. Ini mau bicara bahwa penglihatan Allah itu wajib sempurna, pendengaran Allah juga wajib sempurna. Mustahil Allah tuli dan mustahil Allah buta. Buta itu tidak bisa lihat sama sekali, mustahil. Lah kalau ada yang nggak dilihat oleh Allah satu aja, itu juga mustahil. Tidak terjadi ada perkara yang wujud di alam semesta ini tapi tidak dilihat oleh Allah, tidak didengar oleh Allah. Ini mustahil. Lah kalau melihat, Allah melihat semua yang ada, Allah mendengar semua yang ada. Lah kalau kerjanya sama, lah ngapain ada dua sifat? Mestinya cukup satu sifat saja, mendengar atau melihat. Wong sama, yang didengar ya dilihat, yang dilihat didengar. Berarti dengan satu sifat Allah mendengar, umpamanya semua yang harusnya didengar ada pada pendengaran Allah. Begitupun yang semua yang dilihat ada pada pendengaran. Lah kenapa pakai penglihatan lagi? Wong satu sifat kan cukup kalau begitu. Walaupun kerjanya sama, walaupun yang dikerjain sama-sama perkara wujud, tapi cara kerjanya berbeda. Yang dikerjakan sama, tapi cara kerjanya beda. Ini gambarannya. Kita melihat bulat, ini bunder. Ya, kita lihat itu bunder.
Bisa pula kita menemukan bunder tapi nggak pakai penglihatan. Diapain? Diraba, ditaruh gimana? Diapain? Diraba. Kan bisa tahu kalau ini, tapi cara kerjanya beda. Yang satu dengan diraba, yang satu dengan diplototin. Nah, pendengaran Allah dan penglihatan Allah kerjanya berbeda. Gimana kerjanya? Ya hanya Allah yang tahu bagaimana kerjanya. Allah caranya melihat, caranya Allah mendengar, itu hanya Allah yang tahu. Kita nggak dituntut tahu bagaimana caranya Allah melihat dan bagaimana caranya Allah mendengar. Kita wajib iman bahwa Allah mendengar segala sesuatu dan Allah melihat segala sesuatu. Ini yang wajib kita imani. Mustahil sebaliknya, mustahil Allah tuli dan mustahil Allah buta. Nah, maka dikatakan nanti sampai dalam perkataannya ulama, penglihatan Allah itu tidak terhalang oleh gelap. Gelap itu tidak menghalangi penglihatan Allah. Umpamanya malam gelap, yang ada di malam itu apa aja dilihat oleh Allah. Sampai dikatakan semut yang hitam di atas batu hitam, di tengah malam yang gelap gulita. Sudah gelap gulita, itu dilihat oleh Allah. Langkahnya semut itu didengar oleh Allah. Pernah dengar langkah semut kamu? Ada nggak suaranya? Semut kalau melangkah itu ada suaranya nggak? Ada. Ente pernah dengar? Keren lah. Jadi penglihatannya tidak terhalangi oleh gelap. Kalau kita Terhalang. Kamu kalau merem lihat apa? Lihat apa kamu? Lihat? Enggak. Saya tanya kamu kalau merem lihat apa? Itu gelap kan lihat berarti. Disebutin. Kalau nggak ngelihat berarti nggak nemu apa-apa gitu dong. Kalau masih nemu gelap berarti ngelihat. Yang dilihat apa? Gelap. Berarti masih ngelihat. Jadi bukan terus gelap itu nggak dilihat. Bagi kita kalau lampu mati terus keadaan gelap, yang dilihat ya hanya gelap itu, yang lain terhalang oleh di gelap itu kayak tembok bagi kita gitu loh. Selimut. Kamu terhalang tembok, yang di belakang tembok kamu nggak bisa lihat. Yang kelihatan apa? Temboknya aja itu. Kamu dihalangi oleh gelap, kamu nggak bisa lihat yang lain, yang terlihat ya hanya gelap. Jadi gelap itu sesuatu yang kita lihat dan dia menjadi penghalang kita untuk melihat yang lain. Lah, bagi Allah nggak ada yang terhalang. Keadaan diri kita dari rambut sampai ujung kaki ya dilihat oleh Allah. Lah cara lihatnya bagaimana? Ya urusannya Allah, nggak usah pakai ditungging-tunggingin, bawahnya dilihat, atasnya dilihat. Dulu kalau ente lihatnya dibolak-balik, jengkang-jengking dilihat. Bagi Allah nggak usah dibuka-buka segala, kelihatan semua dah. Kenapa? Karena semua yang ada terlihat oleh Allah, nggak ada yang terhalang.
Jangankan kamu sekarang kalau kamu lihat pakai komputer, kamu masukkan satu benda ke komputer, itu bisa dipretelin semua. Hah? Bisa dipisahkan oleh komputer sampai baut-baut, sampai bisa jadi terpisah, dirangkai lagi juga bisa. Nggak ada yang tersisa, bisa terlihat semua sekecil apapun di situ. Gimana cara lihatnya? Ya begitu pokoknya. Nah, ini yang ada contoh pada kita lah. Kalau kita mau bicara ada pada Allah, kita tidak dituntut mengetahui bagaimana caranya Allah melihat kita. Karena Allah melihat itu nggak pakai mata hingga nggak hadapan. Kalau lihat pakai mata nggak bisa lihat yang di belakang. Makanya orang India karena dia membayangkan Tuhan lihatnya pakai mata, maka dia menggambarkan Tuhan kalau begitu matanya harus banyak. Karena kalau cuma satu, cuma dua kurang. Maka dibikin yang di sini ada, di sini ada, di sini ada. Itu juga masih kurang sih, yang di sini ada, di sini ada. Lain dong. Kalau mau ke atas dangkul sekali, kan repot juga. Kayaknya begini apa begini? Orang India juga menggambarkan Tuhan pendengarannya banyak atau berwajah banyak, karena digambarkan kalau cuma dua pasti kurang lah. Kita kalau Tuhan pendengarannya dua gimana? Kalau Tuhan kok pendengarannya dua, yang satu untuk apa? Nganggur dong yang satu. Dengan satu pendengaran Allah mendengar segala. Dengan satu penglihatan Allah melihat segala. Nah kalau punya penglihatan dua, yang satu ngapain? Nah kalau kita untuk apa? Cadangan gitu. Kalau yang satu kelilipan bisa pakai yang satu. Kalau yang satu kok ada congeknya, bisa lihat yang ada cadangannya, maksudnya ada serepnya. Sesuatu yang diserepin itu tandanya apa? Diciptakan. Sesuatu yang ada dua itu tandanya diciptakan, gitu. Ya, bukan sesuatu yang sempurna, bukan sesuatu yang berdiri sendiri, bukan sesuatu yang tidak berawal, tidak berakhir, nggak bisa. Sesuatu yang disifati dengan qidam, baqo, harus keadaannya wahdaniyah, nggak bisa dia tersusun, nggak bisa dia. Begitu pula pendengaran Allah. Jadi banyak orang-orang yang keliru tentang bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat. Terus adanya malaikat juga jangan digambarkan malaikat sebagai pembantu Allah untuk mendengarkan apa yang menjadi kejadian pada hamba. Banyak sekali nih, banyak orang yang salah paham. Ada orang aja yang sampai salah paham ketika ada kiai pergi haji, sampai di sana masih ketemu dengan orang-orang di sana dari negeri lain yang mengatakan Allah itu ada di dalam Ka'bah. Masih punya paham seperti itu, sehingga mereka mengagungkan Ka'bah, menyebut Ka'bah sebagai Baitullah karena dianggap Ka'bah ada di dalamnya. Nanti ada pula orang yang menganggap Allah menciptakan malaikat sebagai pembantu-pembantu Allah. Kalau hambanya ini mau ngomong apa, malaikat coba cari tahu ngomong apa dia. Ya Allah ngomong lapor. Minta anu ya Allah. Jawab turun lagi dia. Itu jangan begitu punya Pak. Kalaupun malaikat ditugaskan, itu bukan berarti Allah tidak mendengar, Allah nggak melihat. Memang Allah kasih kerjaan buat malaikat. Kan senang dikasih kerjaan. Kita aja senang dikasih kerjaan. Kerjaan apa ya?
kerjaan bisa ngaji, kerjaan bisa ibadah, bisa taat kepada Allah. Ini senang dikasih kerjaan. Jangan dianggap malaikat dikasih kerjaan oleh Allah itu kerjaannya untuk bantu. Bukan, justru malaikat dibantu oleh Allah, dikasih kerjaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sifat yang ke-11, yaitu wajibnya Allah mendengar. Mustahil Allah somam, mustahil Allah tuli. Makanya kamu jangan suka doain Allah. Kadang banyak orang suka doain Tuhan, kok didoain semoga Allah mendengar doa saya. Ada begitu, ada? Emang pernah nggak dengar? Kok sampai ini doain? Kok sampai ente doain biar dengar itu? Emang pernah nggak dengar? Semoga Allah mendengarkan doa kita. Ini maksudnya apa coba? Apa Allah sibuk maksudnya? Lagi dengerin yang lain, jadi nggak sempat dengerin kita doa gitu. Pendengaran Allah itu nggak terhalang oleh yang lain. Kalau kamu doa, ada motornya Bib Musin lewat, nah kamu nggak denger. Knalpot kolong. Knalpotnya knalpot yang sport. Harus tar biar lewat dulu ntar. Apa tadi ngomong apa? Itu kalau kita terhalang oleh suara yang lain. Yang demikian mustahil bagi Allah. Allah tidak terhalang pendengarannya. Hingga ketika kita berdoa, kamu nggak usah nyuruh orang lain berhenti. Gua dulu, lu jangan doa dulu, ntar nggak usah. Lu mau doa bareng-bareng juga nggak masalah, nggak apa-apa. Lancar. Nah, kadang udah begitu pakai didoakan segala. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Ini kalau pahamnya Allah itu kadang dengar kadang enggak, ini bahaya. Ini bisa sampai merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan melihat. Makanya dulu ada tes. Ada kiai ahli akidah mau ngetes murid-muridnya ketika mau lulusan acara pengajiannya mau penutupan, maka dia ngetes muridnya, nih kira-kira dari murid saya siapa yang akan menggantikan saya. Begitu dites, tesnya cuman masing-masing suruh ngambil ayam, suruh motong. Tolong kamu potong ayamnya, terus kamu masak, besok bawa kemari kita makan bareng khataman kita. Wah, masing-masing ambil ayam. Tapi tolong motongnya sembunyi-sembunyi, jangan sampai ada yang lihat. Wow, masing-masing udah pokoknya datang, ada yang bawa opor, satu bawa rica-rica, satu bawa goreng yang digoreng, geprek. Semua dikumpulin, udah rata semua. Ada satu santri yang tetap bawa ayam hidup. Ini gimana makannya? Ya itu Pak Kiai, saya juga bingung. Terus kenapa masalahnya? Masalahnya saya nggak nemu tempat Pak Kiai. Saya ke hutan, saya udah ke bawah jembatan, saya sudah ke kali, saya udah ke atas gunung, masih ada yang lihat aja Pak Kiai. Lah siapa yang ngintilin kamu kok lihat melulu itu siapa? Allah Pak Kiai. Ya sudah, selesai, yang lain makan semua selesai, diumumin pengganti saya ini yang nggak bisa nyembelih ayam. Yang lain protes, gimana sih Pak Kiai? Saya udah jauh-jauh ke gunung loh Pak Kiai. Wah, nggak ada yang ngelihat sampai malam saya.
Ada lagi orang ngaji di Warakas ini mau karena nganggur lama lockdown mungkin nggak ada kerjaan, apalagi PMKM apa PPKM PSBB udah ulang tahun corona yang kedua ini. Ada yang ngajak kerja maling. Kerjanya apa? Pokoknya tenang aja, tugas kamu cuma ngasih kode. Kalau ada orang, lu kasih kode. Kalau ada yang lihat, kasih kode. Kalau nggak ada yang lihat, lu diem aja, aman berarti. Saya yang kerja. Ente di luar aja, nggak usah masuk. Tenang. Yang penting ntar gua bagiin rata sama apa yang gua dapat, gua bagiin. Begitu baru masuk di kode. Mau langkah lagi di kode lagi. Mau buka di kode. Kenapa? Ada yang lihat. Siapa yang lihat sudah di kosong begini? Allah. Udah pulang. Nggak jadi maling kita. Kapan mau malingnya kalau begitu? Kalau Cari tesan lain. nggak bisa, nggak beres ini begini. Kenapa? Baru mau melangkah udah atau tengah malam masih ada yang lihat. Itu siapa yang liatin? Ini penglihatan Allah tidak terhalang oleh segala sesuatu, hingga orang yang menyadari ini bagaimana senantiasa hidupnya akan bisa berada pada ketaatan kepada Allah, karena dia tahu, dia sadar dirinya dilihat Allah. Kita ini kadang sama Allah nggak takut, tapi sama CCTV takut. Kalau ada CCTV mindi-mindi biar nggak kelihatan. Tapi kalau sama Allah nggak takut. Maksiat yang santai, berbuat dosa yang santai. Begitu CCTV datang, apalagi kamera wartawan datang, langsung umpetnya. Ya Allah. Padahal ini CCTV ini hanya buat gambaran kita bahwa di sekitar kita itu sudah ada CCTV. Nanti kamu ketika dikumpulkan di padang mahsyar, Allah akan setelkan rekaman kamu. Nih rekaman kamu. Nah, kamu tanya, CCTV-nya di sebelah mana itu ya? Kok bisa disetel begitu? Itu CCTV-nya sebelah mana dulu? Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang seakan-akan kita ini nggak mengimani kalau Allah bersifat sama dan basor. Kalau orang yang mengimani Allah itu maha mendengar, senantiasa akan mudah untuk mengajukan munajahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak perlu teriak-teriak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya ketika sahabatnya minta kepada Allah dengan suara yang keras, kata Nabi, yang kalian mintai itu adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat, hingga nggak perlu kalian teriak-teriak untuk minta kepada Allah. Lah mintanya dalam hati, beb, nggak apa-apa, Allah mendengar apa yang kamu inginkan apa. Tapi jangan diringkes asal doa, pokoknya engkau tahu ya Allah. Ya, enggak begitu, itu enggak ada pahalanya. Berdoa bagaimana? Pokoknya engkau tahu. Ya iya Allah tahu lah, kamu dituntut suruh ngomong. Pahalanya itu kalau kamu ngomong ada pahalanya di situ. Bukan yang penting Allah tahu yang saya mau. Iya, bukan. Tapi pahala kita dituntut agar kita munajah. Makanya ketika doa ada yang dituntut harus dibaca dulu pujian kepada Allah, sholawat pada Rasulullah, baru apa yang dihajatkan disampaikan. Ini menunjukkan bahwa kita mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintah minta ya kita minta, diperintah untuk diem kita diem, sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan.
Jangan sampai kita keluar dari apa yang menjadi tuntunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah ngingetin doanya ya yang pantas. Kalau doanya pas bareng-bareng, yang penting pada denger, nggak usah teriak-teriak, nggak usah. Kalau sendiri yang penting kamu denger. Nah kalau pas berdua sama istri, yang penting istri denger, jangan istri nggak denger, istrinya amin, 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 berat ini. Atau minta kawin lagi apa kan? Istrinya, berikan pos 2, berikan pos 2, istrinya amin. Istri nggak tahu lakinya doanya. Arab. Begitu kawin lagi, kamu, nah kan kamu sudah saya doa, kamu yang amin. Kapan? Makanya kalau ada orang doa gak ada suaranya, nggak usah diamin, kamu amin sendiri, doa sendiri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bahaya masa. Tahu doa kemana, kamu maunya kemana. Ini batasan-batasan inilah yang wajib kita ketahui dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat ini kan masih menjadi apa? Menjadi pokok utama. Kalau kita bisa mengimani dengan baik, maka akan bisa praktek sebagai hamba dengan baik. Jadi faedahnya kita ngaji akidah ini mau kita jadikan praktek pada kehidupan kita. Bahwa kita melangkah di dunia ini harus merasa dirinya dilihat oleh Allah, merasa dirinya didengar oleh Allah, hingga apapun hajatnya, apapun tingkahnya merasa disaksikan oleh Allah. Maka ini makna yang sampai kepada maknanya ihsan. Seorang hamba harus sampai pada maknanya ihsan, yaitu anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Bahwa kita di dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun harus senantiasa merasakan bahwa Allah menyaksikan kita. Dan itu bukan perasaan, tapi itu hakikat. Kenyataannya memang Allah wajib melihat segala sesuatu, hingga tidak ada yang terlewat dari apa yang terjadi di jagat raya ini. Ini sifat sama dan basar. Mustahil. Yang ke-12, mustahil Allah itu buta. Mustahil Allah penglihatannya terhalang oleh sesuatu atau ada sesuatu yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kejadian yang Allah tidak melihatnya, ada kejadian yang Allah terhalang oleh sesuatu tersebut, maka ini mustahil. Apapun yang terjadi di jagat ini pasti dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedua sifat ini dibahas menjadi satu karena kedua sifat ini berkesinambungan. Artinya keduanya saling berkaitan. Yang didengar oleh Allah itu juga dilihat, yang dilihat oleh Allah juga didengar, hingga menunjukkan kedua sifat ini sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berikutnya sifat kalam, sifat yang ke-13, yaitu wajib Allah bersifat kalam. Maknanya Allah berbicara tidak dengan huruf dan tidak dengan suara. Sesuatu yang berbicaranya dengan huruf, dengan suara, itu pembicaraannya pasti terbatas. Tidak bisa membicarakan tentang segala sesuatu.
Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kalam atau berbicara, dan pembicaraan Allah itu berkaitan dengan membicarakan tentang segala sesuatu. Apa yang wajib, apa yang mustahil, dan yang jaiz, semuanya dikalam oleh Allah dengan kalam yang esa, dengan kalam yang tidak berulang. Kalau kita kalam harus berulang. Kenapa? Karena pakai huruf. Untuk menyusun satu kata saja harus mengulang pembicaraan. Aku harus ngomong lagi untuk nyelesain. Kalau saya nggak ngomong lagi, nggak selesai kalamnya. Kalau nggak selesai, orang nggak paham saya ngomong apa. Maka untuk pembicaraan itu dipahami orang, saya harus mengulang-ulang pembicaraan hingga beberapa kali sampai orang itu paham. Nah, Allah pembicaraannya, Allah berbicara nggak mengulang-ulang demikian. Allah berbicara hanya dengan kalam yang esa. Allah bicara segala sesuatu di kalam dengan kalam yang esa. Kenapa? Karena kalamnya Allah nggak pakai huruf, nggak pakai suara. Kalaupun kamu nulis sama, apalagi ngetik. Untuk bicara satu kalimat butuh beberapa ketikan. Nggak bisa coba satu ketik trek kalam semua, bisa? Nggak bisa. Satu ketik trek nggak kamu angkat ya semua keluarnya gimana? Ini kalam yang pakai huruf suara, itu kalamnya makhluk. Karena Allah menciptakan kalam pada makhluk, maka Allah membatasi ucapannya makhluk. Makhluk itu adanya hanya satu masa, satu waktu. Maka pada satu waktu itu Allah kasih kalam ya satu kalam. Diganti lagi waktu yang lain, dikasih kalam yang baru. Ganti lagi waktu lain, kasih kalam yang baru. Ketika dirangkai, jadilah satu pembicaraan. Menunjukkan ngomongnya kita itu diciptakan oleh Allah. Allah menyusun kalimat-kalimat demi kalimat pada mulut kita hingga tersusun jadi sebuah pembicaraan yang bisa dipahami. Nah, kalamnya Allah tidak demikian. Allah nggak pakai huruf, nggak pakai suara. Omongan pakai huruf itu pasti ada perubahannya. Ada bahasanya, ada titiknya, ada komanya. Kalau ada orang ngomong kok nggak pakai titik, nggak pakai koma, bagaimana? Paling nggak mau kecilin doang. Ya, apa sih? Ribet ngomong. Nah, jangan sampai kita memahami sebagaimana orang-orang Mu'tazilah atau Khusyuwiyah yang mengatakan bahwa Allah itu kalamnya pakai huruf. Allah kalau ngomong pakai suara, tapi suara dan hurufnya tidak sama dengan suara dan huruf kita. Ada lagi yang mengatakan Allah ngomongnya pada dirinya Allah nggak ada sifat ngomong. Kalau Allah mau ngomong, Allah menjadikan orang lain ngomong sebagai penggantinya ngomong. Jadi dirinya nggak akan ngomong. Tapi kalau dia mau ngomong, yang lain baru ngomong, itu kalam saya itu. Gimana sih? Dirinya nggak ngomong tapi bikin orang lain. Ini ada yang pahamnya begitu. Nah, kita nggak boleh paham seperti itu. Kita paham Allah ngomong, pada dirinya punya sifat
ngomong. Ngomong itu apa sih? Menunjukkan sesuatu. Orang ngomong itu memberi petunjuk. Kalau kamu ngomong, itu berarti kamu memberikan sebuah petunjuk. Kalau ada orang yang nggak bisa ngomong, berarti dia nggak bisa ngasih petunjuk. Dia tahu, tapi dia nggak bisa ngasih informasi. Nah, orang yang bisa ngomong berarti bisa ngasih informasi. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala wajib bersifat kalam. Allah mengetahui segala sesuatu dan Allah bisa menginformasikan sesuatu kepada yang lain. Maka kalamnya Allah itu harus kita pahami, bukan kalam yang berulang-ulang. Kalau kalam yang berulang-ulang bagaimana? Berarti kalamnya baru, kalamnya diciptakan. Maka demikian, bukan kalam yang kita imani bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil Allah bisu. Bisu itu maknanya apa? Tidak bisa ngasih informasi. Baik bisu yang bermakna cacat, bisu, ataupun yang dengan makna diam. Kamu kalau diam cacat enggak? Enggak. Kalau bisu cacat. Nah, bagi Allah dua-duanya mustahil. Allah nggak bisa ngomong sama sekali yang artinya bisu, mustahil. Atau dia bisa ngomong tapi lagi nggak mau. Ini seperti yang dipahami dalam zahirnya hadis, bahwa nanti ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar selama 1000 tahun, Allah tidak berbicara kepada mereka.